Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1081. Yang seperti kita ketahui ya, judul chapter kali ini adalah Kapten ke-10 Bajak Laut Kurohige, Kuzan, yang pula ditemani dengan suatu cover color split yang bisa kita lihat seperti ini. Nah, di awal scene chapter kali ini kita melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Yang pada panel ini ya terungkap di sini kalau jangkauan serangan Garp tidaklah seluruh pulau. Dimana setelah Garp melancarkan teknik Galaxy Impact-nya itu, serangan itu berdampak kepada kroco yang ada di sana dan juga tentunya bangunan yang ada di sana pula. Yang kemudiannya di panel berikutnya Garp berhasil mendarat dengan selamat di Pulau Hachinosu. Sementara itu untuk kapal mereka, Groose di sana mencoba mendaratkannya dengan kemampuan tanah liatnya. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat Groose berhasil mendaratkan kapal Garp itu di daratan Pulau Hachinosu tanpa kerusakan yang berarti. Sementara di sisi lainnya Garp terlihat kesal dengan serangan barusannya itu dengan mengatakan, "Sialan, bagaimana bisa aku menjadi selama ini?" Tentunya perkataan Garp ini direspon oleh kroco di sana yang kaget mendengarnya, padahal serangan Garp barusan itu ya cukup banyak menghancurkan aset Pulau Hachinosu serta kapal-kapal yang ada di sana. Kemudian di panel berikutnya Hibari membawa Koby dan akhirnya Garp dan juga para anggota SWORD lainnya saling bertemu di antaranya. Yang di sana Garp mengatakan, "Oi Koby, kau tampak baik-baik saja." Sementara Helmeppo berkata, "Oi, itu Koby, syukurlah dia tidak mati." Nah, di halaman berikutnya terjadi reunian para anggota SWORD itu. Namun ada sedikit komplain yang tercurahkan dari beberapa orang di sana terhadap Garp. Seperti Kujaku yang mengatakan kalau tindakan Garp itu terlalu berlebihan dan mengatakan kalau seharusnya bertindak itu lebih diam-diam. Sementara itu, Groose juga sependapat walau Garp menyebut Koby adalah masa depan Marine, dia tidak akan memaafkan kejadian ini dan akan menyeretnya. Yang kemudian di sisi lainnya atau di sisi panel lainnya, Koby merasa sambutan yang di luar dugaannya karena dia melihat tidak hanya anggota SWORD saja yang datang membantunya atau menyelamatkannya. Sementara itu di sisi Hibari melaporkan kepada Garp kalau dia tidak bisa membuka borgol yang terkunci kepada Koby. Sampai akhirnya secara tiba-tibanya Hibari membeku di sana dan membuat orang bertanya-tanya apa yang terjadi. Yang mana di halaman berikutnya muncul seseorang yang diteriaki oleh Koby dan juga Garp dengan nama Kuzan. Dan ya, Kuzan muncul di sana dengan mengatakan kalau ini sangat buruk sekali dan dia tidak akan membiarkan Koby lolos saat Kurohige pergi, terutama pada saat jam pengawasannya. Sementara itu, kedatangan Kuzan ini disambut ria oleh kroco di sana, yang mana di sisi lainnya Koby memintanya untuk mengembalikan Hibari seperti semula. Kemudian di halaman berikutnya terjadi flashback Kuzan saat bertemu dengan Kurohige, yang mana di sini narator menjelaskan kalau 2 tahun yang lalu setelah perang besar di markas besar angkatan laut antara Aokiji dan juga Akainu untuk menentukan siapa yang akan menjadi Fleet Admiral berikutnya, di mana di suatu tempat di pulau tertentu kehadiran sosok bajak laut Kurohige, yang mana di pulau itu juga nakamanya seperti Sanjuan Wolf dan juga kroco lainnya membeku di sana. Sementara kita bisa melihat Kurohige berada di depan suatu bar yang ternyata di dalam bar itu ada sosok Kuzan yang tengah duduk di sana. Yang mana kemudiannya terlihat Kurohige berteriak kepadanya untuk dirinya melepaskan anak buahnya yang membeku di luar sana. Tetapi di sini Kuzan berkata kalau berisik. Sementara Kurohige menjelaskan kalau dia tidak bisa menggunakan gura-guranya karena nakamanya bisa hancur akibat itu. Lalu di panel berikutnya kita melihat Kuzan merespon Kurohige dengan berkata, "Kau kaptennya, jadi kau pasti tahu. Kau kira aku yang menyerangnya duluan, ha? Dan juga sekarang suasana hatiku sedang buruk, serta juga sekarang ini aku kesakitan. Jadi coba tebak siapa yang salah."
Kemudian di halaman berikutnya terjadi time skip beberapa jam setelah kejadian sebelumnya. Dan terlihat Kuzan dan Kurohige saling ngobrol dengan mengatakan kalau Kuzan ini sangat lucu, sementara Kurohige tidak terlalu buruk. Dan kita juga melihat Sanjuan telah dilepaskan dari pembekuannya. Yang mana di panel berikutnya terlihat seluruh kru bajak laut Teach atau Kurohige dan juga Kuzan saling ngobrol dan minum bersama di sana di tempat itu. Dimana kemudiannya di sini ya Kuzan membicarakan tentang Akainu seperti ini. Oi, kalian tahu apa yang dibicarakan oleh Akainu? Saat teman saling bertarung hidup dan mati, pasti ada hal yang dibenci. Dan aku atau Kuzan menjawabnya karena kau itu magma tolol. Dimana Pizarro yang mendengarnya tertawa terbahak-bahak di sana. Kemudian di panel berikutnya Kuzan kembali membicarakan Akainu kalau dirinya lah yang membuat kakinya buntung dan menjelaskan kepada Pasco dan juga Pizarro kalau dia harus memulihkannya dengan kekuatan buah iblisnya. Sementara itu Pizarro dan Pasco meresponnya kalau tentu saja itu yang akan terjadi ketika dua admiral saling bertarung. Dan kemudiannya pula mereka juga bertanya kepada Kuzan bagaimana kondisi Akainu, apakah kau memotong lengannya juga? Dan di sana Kuzan menjawab kalau dia tidak melakukan hal seperti itu, tetapi tubuh Akainu penuh dengan luka. Kemudian di halaman berikutnya terlihat Devon tertawa di sini dan selanjutnya bertanya kepada Kuzan, ngomong-ngomong berbicara soal luka, oi Admiral, apakah kau pernah mendengar pria dengan luka bakar? Tentu saja Kuzan bertanya-tanya tentang hal itu. Kemudian di panel berikutnya Barges menjelaskan kalau di dunia ini ada 4 rod poneglyph yang sangat penting, di mana di antara keduanya sudah dimiliki oleh Kaido dan juga Big Mom. Sementara Kurohige menjelaskan kalau dua lainnya ada satu di antaranya yang tidak bisa kita dapatkan atau temukan, yang mana rumornya mengatakan kalau pria dengan luka bakar itulah yang memilikinya. Dimana mendengar itu, Kuzan mengatakan kalau itu mungkin dirinya, tapi Vasco Shore langsung tertawa dan mengatakan kepada Kuzan kalau dia itu idiot karena lukamu itu baru kau dapatkan baru-baru ini. Kemudian di panel berikutnya pula, kali ini Laffite yang menjelaskan kalau menurutnya sosok itu atau orang itu adalah orang yang berkeliling menggunakan kapal Jet Black. Dan rumornya jika ada kapal musuh yang mendekat, kapal musuh itu akan ditelan oleh pusaran air yang sangat besar dan juga raksasa. Dimana Laffite menduga apakah dia pemakan buah iblis. Sementara itu di sisi lainnya Shiryu menaruh opininya kalau mungkin ada kaitannya dengan pemerintah. Dimana sebagai orang yang pernah berada di ranah pemerintah, Shiryu menjelaskan kalau pemerintah itu adalah orang yang sangat busuk. Jadi, jika pemerintah memiliki satu di antaranya, tentu saja bajak laut tidak akan pernah mendapatkan One Piece. Nah, selanjutnya di halaman berikutnya, kali ini Kuzan yang memberi opini, di mana Kuzan menjelaskan kalau perkara Rod Poneglyph bukanlah kenangan yang ia sukai. Selain itu, dia tidak pernah berpikir kalau akan melupakan batu merah besar yang ada di Ohara. Yang aku ingat hanyalah temanku yang melawan pemerintah dunia, serta seorang gadis kecil yang nasibnya ku tentukan dengan tanganku sendiri. Dimana mendengar itu ya, Barges merespon kok tiba-tiba jadi cerita sedih seperti ini. Sementara itu di sisi lainnya terlihat Laffite tengah berbisik kepada Kurohige, yang mana Laffite menyarankan untuk segera membunuh Kuzan dan mendapatkan buah iblisnya, yang mana itu akan menguntungkan kita. Entah Laffite ini bodoh atau gimana, suaranya itu dapat didengar oleh Kuzan. Dan sontak raut wajah Kuzan yang awalnya cengar-cengir berubah drastis di sini dengan mengatakan sepatah dua kata kalau kalian sialan dan aku akan membekukan kalian semua. Kemudian setelah itu Kuzan mengatakan kalau dia ingat bajak laut Kurohige sedang berburu user buah iblis. Nah kalau begitu ayo kita bertarung.
Dimana kemudiannya di panel berikutnya terlihat Kurohige panik dan menyuruh Kuzan untuk tunggu dan kemudian meminta maaf atas kekonyolan anak buahnya itu. Lalu di halaman berikutnya tanpa basa-basi Kurohige langsung meminta Kuzan untuk bergabung dengannya di kapalnya. Dan tentu saja anak buah Kurohige merespon kalau itu tindakan yang sangat gila. Tetapi di sini Kurohige mengatakan kepada Kuzan kalau Kuzan sudah tidak berada di Merin dan kemudian Kurohige menanyakan apa yang akan dituju oleh Kuzan selanjutnya karena sejatinya mereka telah mengambil keadilannya. Dan selanjutnya Kurohige membandingkan keadilannya dengan mengatakan kalau keadilanku ini sangat berbeda. Kemudian di panel berikutnya terlihat Kuzan marah sambil ngotot kalau janganlah bodoh kepada Kurohige. Kau pikir dengan kita mabuk bersama itu menjadi langkah aku bisa percaya kepadamu? Tentu saja tidak semudah itu, Verguso. Aku tidak percaya kalian semua sedikit pun. Tapi kemudian ya Kurohige meresponnya dengan mengatakan kalau jangan salah paham, kau belum mengenal bajak laut kami. Bajak laut kami bukanlah sekedar teman yang berlayar bersama, di mana semua bajak laut memiliki tujuan yang sama. Jadi tentukan tujuanmu. Kau sangat bebas, pilihan ada di tanganmu. Yang di sini ya terlihat Kuzan terdiam dan terlihat berpikir, yang kemudiannya scene kembali ke masa sekarang alias flashback telah berakhir. Dimana di halaman berikutnya kita melihat konflik antara Kuzan dan Garp semakin panas. Yang mana ya di panel ini Garp berteriak kepada Kuzan untuk melepaskan es yang berada pada Hibari dan juga meminta biarkan Koby lolos serta meminta Kuzan untuk kembali ke angkatan laut. Yang mana Kuzan menanggapinya dengan mengatakan kalau Garp ini selalu mengatakan apa yang berada di otaknya dan mengatakan juga kalau dirinya tidak bisa mengabulkan semua permintaannya itu. Dan Kuzan juga mengaku kalau dia sangat menyukai semua tentang Garp, tetapi dia memiliki jalannya sendiri untuk ditempuh. Dimana kemudiannya Kuzan melancarkan tekniknya yaitu es ball kepada Garp yang membuat Garp menjadi es batu. Lalu setelah itu Kuzan mengatakan, "Face Admiral Garp, bisakah kau membunuh mantan murid pertamamu demi menyelamatkan murid kesayanganmu itu?" Lalu di panel berikutnya, es yang membekukan Garp sebelumnya tiba-tiba pecah dengan cepatnya dan juga sangat easy. Dan kemudiannya di sini Garp mengatakan, "Jangan jadikan apapun yang menjadi suatu penghalang bagimu, bodoh. Kau mengajariku tentang hidup di masa sekarang." Kemudian di panel berikutnya terlihat Kroco di sana kaget melihat serangan Kuzan sebelumnya tidak berpengaruh kepada Garp. Sementara di sisi lainnya, Garp terlihat melakukan pergerakan counter attack dengan cepat, yang mana dengan cepatnya pula mencengkram kepala Kuzan dengan hakinya sambil berkata, "Oi, dengar Kuzan, siapa yang kehilangan jalannya, dia lemah." Dimana kemudiannya di panel ganda yang sangat wow, Garp tertawa yang kemudiannya melancarkan serangan blue hole-nya kepada Kuzan dengan membantingnya ke tanah yang tanahnya terlihat berlubang di sana, sembari percikan haki menggelegar di sana pula. Dan entah bagaimana nasib Kuzan itu. Di sini scene dipotong menuju Pulau Champion di dunia baru, di mana itu adalah tempat pertarungan antara Torao dan juga Kurohige. Yang mana di sana kita sudah melihat hasilnya. Kurohige lah yang tertawa di akhir, sementara Torao telah dikalahkan. Terlihat pula di sana Polar Tank telah dihancurkan dan kemudian di panel berikutnya kita melihat Law dan Beppo terkapar di tanah. Di mana di sini Kurohige tertawa sambil berkata, "Zehahaha, tanpa kapal kalian itu, kalian tidak bisa disebut lagi sebagai bajak laut." Dan di panel yang sama Kurohige mengatakan kepada Torao untuk mengingat tentang 1000 jantung yang dia ambil pada saat itu, di mana pemilik jantung itu pada saat ini bersembunyi ketakutan di Pulau Hachinosu. Dan jika aku atau Kurohige membuat jantung Torao, tentunya mereka akan berpesta pora. Kemudian di halaman berikutnya terlihat Torao sadar tapi kayak mau mati. Sementara di sisi lainnya Kurohige mengatakan
menceritakan rencananya untuk mengapakan buah iblis Torao ini. Haruskah Kurohige menjualnya atau ia gunakan sendiri kekuatan OP Nomi itu? Dan kemudian Kurohige bertanya kepada Torao, apakah kau bisa membuatku menjadi makhluk yang abadi? Sementara itu, sebelumnya terlihat Beppo memakan suatu obat yang menurut Chopper, obat itu tidak ada jaminan apakah berhasil atau tidak. Tetapi kemudiannya setelah Beppo memakannya, tiba-tiba tubuh Beppo bereaksi dan bangkit dari tidurnya dengan mengatakan, jangan sentuh kaptenku. Lalu di panel berikutnya secara mengejutkannya, Beppo berubah menjadi sulong yang ganas dan mensikat Kurohige, dan juga beberapa krunya juga ikut terpental. Yang mana tentu saja itu membuat kru Kurohige bertanya-tanya kenapa ada sulong di sini padahal tidak ada bulan purnama. Kemudian di halaman berikutnya dan menjadi halaman terakhir pada chapter kali ini, terlihat Beppo membawa Torao ke laut dan wujud Beppo kembali menjadi semula. Dan terlihat juga Torao berkata kepada Beppo untuk kembali karena Torao tidak bisa meninggalkan teman-temannya itu. Namun Beppo berkata kalau udah sejauh ini tidak mungkin kembali. Dan kemudian pula Beppo menjelaskan kepada Torao tentang pelabuhan dingin arah utara. Kapten, aku berjanji tidak akan ada yang mati. Kemudian di panel berikutnya, Beppo dalam hati berkata kalau dia sudah melakukan apa saja bersamanya sejauh ini. Jadi kumohon jangan mati, Kapten. Sementara di sisi lainnya kita melihat narator mengatakan di Pulau Champion, di dunia baru, bajak laut Torao dan bajak laut hati telah dikalahkan. Dan ya, untuk minggu depan libur, tetapi ada peluang kalau spoilernya akan tetap muncul untuk minggu depan. Dan ya, menurut kalian siapa kira-kira pemilik luka bakar pria dengan luka bakar itu? Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya untuk pembahasan lebih detailnya.